Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Jatasira. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. NIM saya 250212091. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Oke, langsung saja di soal pertama, yaitu tentang sistem kalkulasi tagihan listrik pasca bayar bertingkat. Nanti jawabannya dia ada isinya teks deskriptif, spesifik kode, flowchart, dan Python. Oke, langsung aja ke flowchart. Di flowchart ini kita integernya ada KWH, KWH 2, KWH 3, harga 1, harga dan harga 2, subsidi dan harga akhir. Itu termasuk di dalam integer. Dan di sini ada percabangan. Percabangannya itu KWH yang kurang dari 50, KWH yang lebih dari 50, dan KWH yang lebih dari 100. Dan lalu di bawah ini bakalan diinput lagi subsidinya. Subsidinya itu yang lebih dari 50, maka akan mendapatkan harga akhirnya itu ditambah 18.000. Yang kurang dari 50 maka akan dikurang 25.000 harganya. Oke, lalu outputnya nanti bakalan nampak hasil tagihan akhirnya. Oke, kita langsung ke Pythonnya. Di Python ini ada diinput pemakaian KWH dan 2 digit NIM. Yang pertama ada hitung total tagihan murni, yaitu menggunakan if pemakaian KWH-nya kurang dari 50, maka totalnya nanti bakalan dikali dengan 1.500. Dan yang kedua, pemakaian KWH yang kurang dari 100, maka total murninya nanti 50 bakalan dikali dengan 1.500, dan bakalan ditambah lagi pemakaian KWH-nya yang bakal dikalikan dengan 1.800. Yang ketiga ada jika lebih dari 100, maka nanti akan ditambah 50 dikali 1.500, dan ditambah lagi 50 dikali 1.800, dan ditambah lagi pemakaian KWH-nya yang berapa, yang bakal dikali dengan 2.100. Oke, logika subsidi atau biaya administrasinya, yang pertama ada 2 digit NIM yang kurang dari 50, yaitu bakal mendapat subsidi adminnya tuh kurang dari 25.000, dan keterangannya nanti dia bakalan dapat subsidi. Yang kedua ada subsidi adminnya, itu 18.000 bakalan ditambah, dan nanti keterangannya nanti bakalan keluar biaya administrasi. Oke, ada total tagihan akhir. Total tagihan akhir itu diambil dari total murni dan subsidi adminnya ditambah. Itu nanti baru jadi hasil total akhirnya. Oke, outputnya bakal ada total tagihan murni, keterangan, dan total tagihan akhir. Di sini saya telah mengetes jumlah pemakaian listriknya, saya tes 50, dan 2 digit terakhirnya itu 91. Jadi bakalan dapat hasilnya total tagihan murninya itu 75.000, biaya administrasinya 18.000, dan total tagihan akhirnya 90.000. Jadi di kali ini saya akan mengetes dengan mengubah nilai lainnya. Yang 50 ini bakalan saya ubah lagi, dan NIM-nya saya ubah lagi. Oke, langsung bakalan ubah pemakaian listriknya, saya ubah menjadi 70, dan 2 digit terakhirnya saya ubah menjadi 12. Nah, jadi nanti bakalan hasilnya itu total tagihan murninya 111.000, subsidinya itu bakalan dikurang 25.000, dan total tagihan akhirnya itu bakalan dapat 86. Oke, itu jawaban dari soal pertama. Oke, kita akan lanjut ke soal kedua. Oke, di soal kedua yang berjudul Sistem Penentuan Grade dan Status Remedial Akademik. Kita langsung aja ke flow chartnya. Di flow chart ini ada integer, yaitu integernya persentase kehadiran, nilai akhir, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan digit terakhir nih. Dan ada string, yaitu status. Nanti bakal di output nilai tugas, masukkan nilai UTS, dan masukkan nilai UAS, masukkan persentase kehadiran, input persentase kehadiran, dan memasukkan digit terakhirnya. Dan di sini ada percabangannya. Yang pertama ada digit terakhir NIM. Digit terakhir NIM nih, misalnya dia ganjil, dia dapat 75, misalnya ada genap, dia dapat 80. Di sini ada persentase kehadirannya yang lebih dari 50. Lebih dari 50,
nilai lebih dari 50, lebih dari 85, lebih dari 85 nanti bakalan lulus tuntas dapat A. Yang lebih dari 75 bakalan lulus tuntas dapat B, lebih dari 60 dapat C, yang lebih dari 50 dapat D, dan yang gagal yang kurang dari itu bakalan dapat E dan tidak memenuhi syarat. Oke, outputnya itu nilai akhir dan statusnya bakal keluar. Oke, di kaitannya di sini di input nilai tugas, nilai UTS, UAS, kehadiran, digit, dan NIM. Tentukan batas kehadirannya, digitnya NIM persen 2 dan batasnya itu 80. Yang jika tidak yang genap bakal dapat 10, yang ganjil bakal dapat 5. Cek syarat kehadiran. Kehadirannya itu jika tidak memenuhi syaratnya dia bakal dapat E, gagal tidak memenuhi syarat. Oke, ada percabangannya ini, hitung nilai akhir 0,3 dikali nilai tugas tambah 0,3 dikali nilai UTS ditambah 0,4 dikali nilai UAS. Nah, tentukan grade dan status. If-nya nilai akhir di misalnya lebih 75 dapat A, lebih dari 84 A, lebih dari 75 dapat B, lebih dari 60 dapat C, lebih dari 50 dapat D, dan kurang dari itu dapat E, gagal. Dan bakalan outputnya itu nilai akhir, grade, dan status. Di sini saudara saya tes, saya masukkan nilainya 80, nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 90, dan masuk ke status kehadirannya itu 100. Dan satu digit NIM terakhir saya menaruh 1. Jadi hasilnya nilai akhir saya ini 87,00 dan grade-nya A, statusnya lulus tuntas. Jadi saya akan bakalan tukar nilainya dengan nilai yang lain. Oke, di sini udah. Di sini nilai tugasnya saya ubah menjadi 70. Nilai UTS-nya saya ubah jadi 75. Nilai UAS-nya saya akan ubah jadi 70. Dan kehadirannya saya akan ubah jadi 80. Oke, NIM saya ubah menjadi 2. Maka hasilnya di sini keluar nilai akhirnya 71,50 dan grade-nya itu C dan statusnya itu lulus tapi wajib remedia. Oke, itu jawaban dari soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di soal ketiga yang berjudul Sistem Pemesanan Tiket Bioskop Grup Promo NIM. Di flowchartnya ini pertama ada integer jumlah tiket, digit terakhir, dan NIM. String yaitu hari nonton dan hari promo. Hari promo dan real harga satuan, total harga diskon, total harga awal, diskon, dan total akhir. Ini outputnya yang output harinya hari nonton yang bakal input jumlah tiket dan input NIM. Dan di sini ada percabangannya lagi, yang digitnya 0, 1, 2 bakal dapat hari promo Rabu, dan jika 3, 4, 5 bakal dapat hari Kamis, dan jika 6, 7, 8 itu bakal dapat hari Jumat. Hari nontonnya misalnya Sabtu ataupun Minggu bakal dapat satuannya itu 55.000, dan jika bukan di hari itu bakal kayak biasa 35. Dan total harga awal, harga satuan dikali dengan jumlah tiket. Jadi ada percabangannya lagi nih, hari nonton promonya jumlah tiketnya yang lebih dari 4 bakal dapat diskon 0,25, dan jika dapat jumlah tiketnya cuma 2 yaitu diskonnya 0,10 dikali dengan harga total awal juga, dan jika tiketnya itu lebih dari 5 maka dia dapat diskon 0,5 dan dikali dengan total harga awal, dan jika tidak berarti nggak ada diskon. Dan bakalan di total akhirnya itu ada total harga awal dikurangi dengan total diskonnya. Jadi bakal ada outputnya hari promo, total harga awal, diskon, total akhir. Oke, hasil flow chartnya tuh ini ya, yang udah saya tes. Itu masukannya hari contohnya saya taruh hari Senin dan jumlah tiketnya 2, masukkan NIM yang udah saya taruhkan. Jadi
dapat diskonnya itu di hari Rabu, bakalan dapat harganya awal 70 tapi nggak ada diskonnya, dan dapat harga akhirnya 70.000 juga. Oke, kita tanya bakalan diinput hari nonton, jumlah tiket, dan NIM. Itu menentukan hari promo berdasarkan satu digit terakhir NIM, yaitu NIM diambil dengan di 10%. Oke, if-nya digit terakhir itu 0, 1 atau 2 bakalan dapat promo hari Rabu, dan digit terakhir 3, 4, 5 bakalan dapat hari Kamis, dan digit terakhirnya 5, 6, 7, 8 itu bakalan dapat di hari Jumat. Menentukan harga sesuai berdasarkan hari nonton. Hari nontonnya misalnya hari Sabtu sama Minggu, maka harga setunya itu dapat 55.000. Sedangkan di hari lain, hari Senin sampai Jumat itu bakalan dapat cuma 35.000. Hitung total harga awal. Total harga awal itu sama dengan harga satuan dikali dengan jumlah tiketnya. Oke, sebelum itu kita akan menentukan diskonnya. Diskon hari promo dan jumlah tiket misalnya lebih dari 4, maka dapat diskon 0,2 yang bakalan dikali dengan total harga awal. Dan jika jumlah tiketnya lebih dari 2, maka dapat diskon 0,10 dikalikan dengan total harga awal. Jika jumlah tiketnya lebih dari 5, maka diskonnya dapat 0,5 dan bakal dikali dengan total harga awal. Dan selebihnya jika tidak ada berarti 0. Kita total akhirnya itu total harga awal dikurangi dengan diskon. Jadi outputnya bakal keluar hari promo mahasiswa, total harga awal, diskon, dan total akhir. Jadi di sini sudah saya ngetes hari promo mahasiswa. Saya tesnya di hari Kamis. Jumlah tiketnya 2 dan NIM-nya itu 250, 21, 20, 21. Oke, dapatnya itu hari Rabu, total harga awalnya 70 dan diskonnya 0 dan total harganya itu 70. Oke, jadi saya akan tes lagi di Python-nya, saya ubah. Oke, saya akan ubah menjadi hari Sabtu. Jumlah tiketnya saya akan ubah menjadi 3. NIM-nya saya akan ubah menjadi 2, 50, 21, 20, 17. Maka total harga awalnya itu dapat 105, diskonnya tuh 0, dan total harga akhirnya itu dapat 100. Oke, itu jawaban dari hasil soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita akan lanjut ke soal yang keempat, yaitu soal terakhir yang berjudul Sistem Rekomendasi Paket Internet ISP Cepat Link. Oke, flow chart-nya. Flowchart di sini ada integer di digit terakhir dan NIM, string jenis penggunaan, status pelanggan, rekomendasi paket, bonus, real kebutuhan data, budget bulanan. Outputnya itu masukkan kebutuhan data, inputnya kebutuhan data, nanti outputnya nanti ada budget bulanan, input lagi jenis penggunaan dan input NIM. Di sini ada pencabangannya lagi. Yang pertama ada digit terakhir 1, 3, 5, 7 atau 9 itu bakalan dapat status pelanggan prioritas. Jika tidak dari sini, makanya ada dapat pelanggan reguler. Oke, jika kebutuhan datanya lebih dari 100 dan budget bulanannya itu lebih dari 500.000, makanya direkomendasiin dapat paket platinum. Ya, jika lebih dari 50 dan budgetnya cuma lebih dari 300, jadi rekomendasinya itu dapat paket gold. Dan jika kebutuhan datanya lebih dari 20, maka budget bulanannya lebih dari 50, maka dia direkomendasikan dapat paket silver. Jika tidak dari itu, maka dia dapat paket bronze. Oke, sini ada percabangannya lagi. Status pelanggan. Status pelanggannya itu pelanggan prioritas dan rekomendasi paketnya itu paket gold ataupun rekomendasi paketnya itu paket platinum, maka akan mendapatkan bonus yaitu gratis upgrade kecepatan. Dan ada status pelanggan yang pelanggannya prioritas dan merekomendasi paketnya itu paket silver ataupun paket bronze, maka dia akan mendapatkan bonus gratis biaya instalasi. Dan jika tidak ada sama sekali, maka akan mendapatkan bonus biaya candisi ST mahasiswa. Dan outputnya sini status pelanggan, rekomendasi paket, dan bonus. Dan di sini ada program sistem rekomendasi
paket internet ISP cepat link, yaitu versi Python-nya. Pertama ada input data, budget bulanan, jenis penggunaan, dan NIM. Dan menentukan prioritas pelanggan berdasarkan dikit terakhir NIM. Dikit terakhir NIM tuh diambil dari 10% gitu. Dan if digit terakhir misalnya 1, 3, 5, 7, 9, jadi status pelanggan itu dapat pelanggan prioritas. Jika bukan dari bilangan ganjil itu, dia akan mendapat pelanggan reguler. Dan menentukan rekomendasi paket. If yang pertama, kebutuhan datanya itu lebih dari 100 dan budget bulanannya itu lebih dari 50, maka dia dapat jenis penggunaan gaming atau streaming gitu. Jadi rekomendasinya itu dia paket platinum. Jika kebutuhan datanya itu 50 dan budgetnya itu lebih dari 300, maka dia rekomendasiin paketnya atau paket gold. Dan jika kebutuhan datanya itu cuma lebih dari 20 dan budgetnya lebih dari 150, maka dia rekomendasiin dengan paket silver. Dan jika rekomendasi paketnya emang nggak ada sama sekali yang di atasnya, maka dia dapatkan paket bronze. Oke, nanti di sini bakal menentukan bonusnya lagi. Bonusnya yaitu menentukan pelanggan, yaitu pelanggan prioritas, dan rekomendasiin paketnya itu paket gold ataupun paket platinum. Dan bonusnya itu bakal dapat gratis upgrade kecepatan. Dan jika status pelanggannya itu pelanggan prioritas dan rekomendasi paketnya itu paket silver dan paket bronze, maka dia bakal dapat bonus gratis biaya instalasi. Dan jika bonusnya itu, dan jika nggak ada satupun di atas nih, jadi dia bakal dapat bonusnya cuma Mercedes estimasi. Jadi output hasilnya itu status pelanggan, rekomendasi paket, dan bonusnya. Di sini saya telah mengetes kebutuhan datanya 7, budget bulanannya 100, jenis penggunaannya yaitu untuk belajar, dan NIM-nya itu 50, 120, 1. Jadi hasilnya bakal dapat pelanggan prioritas dan rekomendasi paket untuk paket bronze, dan bonusnya itu gratis biaya instalasi. Jadi saya akan mengubah kebutuhan datanya, budget bulanan, dan jenis penggunaannya, dan NIM juga. Oke, di sini kebutuhan data saya isi 15. Budget bulanannya 300 untuk gaming. Oke, masukkan NIM-nya 250, 21, 20, 64. Oke, hasilnya status pelanggan gura, rekomendasi pakai bronze, dan bonusnya Mercedes estimasi. Oke, segitu aja dulu presentasi video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.